ya yang tahu, spill di kolom chat. Ada yang tahu nggak nih? Kak Fatah. Betul sekali teman-teman. Pemateri kita malam hari ini adalah Kak Fathahilah Al-Mahfudz. Beliau adalah seorang dai muda Cordova, sekaligus influencer muslim. Teman-teman bisa kepoin Instagramnya di @hilahasbilah. Oke. Oke, sepertinya Kak Fatah sudah hadir di Zoom ya. Kita sapa-sapa dulu nih. Assalamualaikum Kak Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nurul. Masya Allah. Gimana nih kabarnya Kak malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, karena bertemu sama sobat Jofisah di sini. Luar biasa sekali. Kak Nurul sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Kak. Alhamdulillah. Oke Kak, malam hari ini sudah siap Kak berbagi ilmu sama teman-teman Jofisah? Kalau mungkin kalau berbagi ilmu terlalu berat ya, jadi sharing-sharing aja. Kita sharing-sharing aja, oke. Jadi Kak, tema yang bakalan kita bahas malam hari ini cukup relate ya sama teman-teman Jofisah, yaitu ingin menikah dengan yang paham agama. Insya Allah semuanya pasti pengen ya. Tapi apakah kita sudah layak atau pantas mendapatkannya gitu Kak? Terus gimana sih kita bisa menilai seorang tersebut benar-benar paham agama? Dan adakah batasan dalam melakukan pencarian untuk mendapatkan pasangan terbaik? Insya Allah ya Kak, pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu bisa terjawab malam hari ini. Oke Kak, malam hari ini kita bakalan talk show atau presentasi Kak? Mungkin kita bahas satu kali pertanyaan dulu ketika saya selesai menjawab pertanyaan, nanti bisa Anda tanyakan kembali pertanyaan selanjutnya begitu. Biar lebih apa namanya praktis juga gitu. Kalau saya ngomong sendiri kayak iya aja gitu, ya kan? Oke. Jadi saya izin buka dulu ya, Mohon ya. maaf, silakan. Ya gimana? Ya, mohon maaf, izin dulu ya Kak. Aku mau menghimbau dulu kepada teman-teman Jofisah untuk menyiapkan alat tulisnya supaya bisa mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Patah. Oke Kak Patah, boleh langsung dimulai. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa alaila bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila al-ayah sadaqallahul azim. Oke, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa sampai detik ini merasakan nikmatnya hidup gitu ya, kesempatan hidup, bernafas gitu, kemudian beribadah, dan akhirnya pada malam ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu yang bernama Jofisah Talk ini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Kemudian yang kedua kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan beliau gitu ya. Dan karena memang beliau lah kita bisa ada di dunia ini gitu. Kalau bukan karena Rasulullah
maka dunia ini kan tidak akan pernah diciptakan oleh Allah. Maka hendaknya kita sebagai umat di akhir zaman ini, pada zaman setelah peninggalan Rasulullah, perbanyak salawat agar nantinya kita bisa mendapatkan syafaatnya. Karena Rasulullah nanti ketika di yaumil akhir nanti, beliau akan mengenal para umatnya itu lebih dari seorang ibu mengenal anaknya. Jadi Rasulullah tuh kenal banget sama umatnya. Jadi nggak ada tuh yang bisa ngaku-ngaku sebagai umatnya. Nah, maka sekenalnya Rasulullah adalah tergantung seberapa banyak salawat kita kepada beliau, seberapa kenal kita sama beliau. Kita kan ngakunya cinta begitu ya. Tapi hari ini berapa banyak salawat yang kita lantunkan? Sepekan terakhir berapa banyak kisah Rasulullah yang kita tahu? Apakah ada hal baru tentang Rasulullah begitu? Maka kalau belum ya berarti cintanya masih pura-pura begitu ya. Maka kita mulai malam ini kita beringat berbanyak sholawat kepada Rasulullah dan semoga dengan itu kita bisa mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sebelumnya Amin. terima kasih kepada Sufisah ID gitu ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya gitu. Sebenarnya saya ini hamba Allah biasa aja gitu ya. Ada spesial-spesialnya, cuman Allah lagi berikan kesempatan aja sebagai ujian bagi saya untuk berbagi kepada teman-teman semua yang sebenarnya mungkin lebih paham teman-teman ya, sobat jurusan di sini. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca Suratul Fatihah tadi karena belum ada Quran, maka kita baca sama-sama. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi ya'udillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menambah kebaikan kita malam hari ini. Berikutnya, Kak. Tadi pertanyaan pertama kan di tema kita gitu, hari ini. Temanya itu ingin menikah dengan yang paham agama. Ini suara saya kurang jelas kelihatan. Coba. Kak Fata, mohon maaf. Iya. Kak Fata, mohon maaf di teman-teman suaranya katanya kurang jelas, kecil. Ya. Mungkin coba. Terjadi ya. Bentar ya. Kalau sekarang udah jelas? Sama-sama? Teman-teman, apakah suara Kak Fatah sudah jelas? Jelas. Oke, teman-teman, jelas, Kak. Oke, teman-teman yang ingin suaranya Kak Fatah kecil, boleh pakai earphone ya. Kalau sekarang beneran jelas nggak? Iya, Kak. Jelas. Jelas. Oke, berarti lepas earphone aja deh. Oke, bismillah. Oke. Maaf ya, jadi silakan Kak, dilanjut. Potong ya. Bismillah. Kita mulai dari judul tema kita hari ini. Ingin menikah dengan yang paham agama. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, sepakat dulu bahwasanya apa yang dimaksud dengan paham agama. Bedanya apa sama mengetahui, sekedar tahu begitu. Maka kita harus tahu dulu nih bedanya antara sekedar mengetahui agama dan memahami agama begitu. Karena ada dua kata yang berbeda. Dan kadang kita tuh salah mempersepsikan gitu, salah menilai, oh ini orang paham agama kok begini, begitu dan sebagainya. Nah maka kalau kita lihat sebenarnya udah kelihatan banget bedanya. Orang yang mengetahui tentang agama maka dia hanya sekedar mengetahui. Oh ternyata begini ya, Islam begini dan sebagainya. Surat ini ada sekian gitu dan sebagainya.
Tapi orang yang memahami, maka dia tidak sekadar tahu begitu, tapi dia paham dengan apa yang dia ketahui, kemudian dia melakukan sesuai dengan apa yang dia ketahui begitu. Itulah yang disebut dengan paham. Maka orang yang paham agama itu sangat beda dengan orang yang hanya sekadar mengetahui tentang agama begitu. Kita ambil contoh ya. Ada orang yang dia Islam begitu ya, bahkan bisa jadi Islam dari kecil gitu, dari lahir. Dia tahu sholat itu wajib 5 waktu gitu. Tapi ketika dia tahu, dia nggak ngerjain sholat itu. Apakah dia disebut paham agama? Enggak. Kemudian ada orang yang tahu bahwasanya khamar itu haram gitu ya. Minuman yang memabukkan itu haram, alkohol haram dan sebagainya. Tapi dia masih minum gitu. Alasannya dengan segala macam alasan, entah cuma sedikit doang dan sebagainya. Padahal intinya haram ya, dia masih minum ya, berarti dia belum paham gitu tentang agama yang dia anut begitu. Ada juga orang yang udah tahu bahwasanya pacaran itu dilarang oleh Allah gitu. Mendekati zina itu dilarang, tapi dia masih pacaran dan sebagainya. Maka dia belum paham gitu. Nah, ini jelas banget bedanya. Jadi kita harus tahu dulu nih, beda mana bedanya orang yang hanya sekedar mengetahui dan orang yang paham gitu. Nah, kalau udah tahu bedanya, maka tentunya kita akan lebih paham nih, dan kita sama-sama berharap kita benar-benar mendapatkan pasangan gitu ya yang paham agama gitu. Karena ketika dia paham, maka segala hal baik itu suka ataupun duka akan dia jalani gitu ya, dengan landasan keislaman gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kita sama-sama bilang, wah, siapa sih yang nggak pengen menikah dengan yang orang yang paham agama begitu. Maka kalau kita mau, kita harus sama-sama tahu nih, bahwasanya boleh-boleh aja, nggak salah kita punya harapan gitu ya, mendapatkan pasangan yang paham agama, tapi kita harus tahu syaratnya itu apa begitu. Bahwasanya Allah pernah berjanji gitu ya, Allah pernah berfirman di Quran surat An-Nur, ini adalah ketentuan dari Allah kepada setiap hambanya begitu, baik laki-laki ataupun perempuan. Di surat An-Nur ayat 26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Nah, artinya Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithin, bahwasanya perempuan-perempuan yang keji itu adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji pun untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Ayat ini tuh turun karena ada fitnah yang menimpa Sayyidatuna Aisyah gitu ya, radhiyallahu anha, pada saat setelah peperangan begitu. Jadi Sayyidah Aisyah ini ketinggalan, kemudian ketemu sama satu pasukan yang berkeliling gitu, terus menjaga. Maka ketika di antar pulang ada banyak fitnah. Wah, nggak benar nih istri Rasulullah dan sebagainya gitu. Akhirnya Allah berfirman di surat ini supaya menegaskan bahwasanya setiap perempuan yang baik maka mendapatkan laki-laki yang baik begitu. Logikanya, masa iya Rasulullah kan baik banget gitu, paling baik, suri tauladan, masa istrinya itu nggak begitu? Kan nggak mungkin. Maka ini meluruskan fitnah yang terjadi pada Sayyidatuna Aisyah gitu. Maka kita harus tahu nih dari sini nih, ini menjadi apa ya, acuan untuk kita. Kalau kita pengen dapat yang paham agama, maka kita berusaha juga untuk paham gitu. Jangan hanya sekedar pengen doang. Saya berharap ya Allah jodohkan hamba dengan laki-laki atau perempuan yang paham agama ya Allah, agar dunia ini terasa nyaman dan damai begitu. Tapi kita nggak berbuat apapun gitu, kan nggak nyambung. Cuma maunya doang tapi nggak ada usaha. Makanya kalau kita udah tahu perempuan keji itu buat laki-laki yang keji,
perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, maka jadilah perempuan yang baik. Maka jadilah laki-laki yang baik juga begitu. Memang nggak ada tolak ukur kebaikan di dalam dunia ini, tapi kita selalu berusaha untuk jadi baik begitu. Sampai Allah menjemput. Atau bahkan sampai jodoh itu menghampiri kita. Itu yang pertama. Kalau kita pengen, maka kita juga harus berusaha menjadi apa yang kita inginkan. Gitu. Itu mungkin Kak Nurul. Yang berikutnya tadi saya dengar pertanyaan kedua itu apa sih tadi? Adakah batas ya kalau misalnya? Iya, adakah batas dalam melakukan pencarian untuk Belum deh. mendapatkan pasangan? Yang pertama tadi bukan itu kayaknya. Tanggung jawab. Yang pertama, ya, apakah sudah layak atau pantas kita mendapatkannya? Terus yang kedua, sih kita bisa menilai seseorang tersebut benar-benar paham agama, Kak? Oke, baik. Oke, kita lanjut yang kedua. Tadi saya diberikan apa namanya daftar list pertanyaannya oleh panitia. Yang kedua itu pertanyaannya, bagaimana menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan mampu memuliakan seorang perempuan. Tadi sebelum itu nanti saya bahas ini dulu. Oke. Nah, tadi kan syaratnya itu ya, kalau mau dapet yang paham, maka kita harus jadi berusaha untuk paham juga begitu. Kalau kita nggak mau berusaha, ya kita bakal dapet yang sesuai dengan kita, gitu. Cerminan diri kita. Nah, dari sekarang ikhtiar untuk berusaha menjadi baik bagi diri kita sendiri maupun nanti bagi calon pasangan kita nantinya. Yang berikutnya, bagaimana cara agar bisa bertanggung jawab dan bisa memuliakan perempuan, ini mungkin untuk laki-laki. Nah, tentang tanggung jawab, maka kita harus tahu dulu ada hadis Rasulullah yang cuplikannya atau sedikit dari sabdanya adalah bunyinya seperti ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Rasulullah bilang seperti itu, yang artinya bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Nah, ini menegaskan bahwasanya kita itu pemimpin loh. Minimal banget pemimpin bagi diri kita sendiri. Nanti ada yang lebih luas. Rasulullah bilang setiap penguasa maka menjadi pemimpin bagi siapa yang dipimpinnya atau rakyatnya. Kemudian setiap ayah adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Setiap istri pemimpin bagi anak-anaknya di rumah. Setiap budak, kata Rasulullah, adalah penjaga yang bertanggung jawab atas harta tuannya. Begitu. Nah, maka kita sadar dulu nih, kita tuh punya tanggung jawab bagi diri kita. Kemudian, apalagi nantinya ketika sudah menikah. Begitu. Seperti yang kita tahu bahwasanya pernikahan itu adalah satu perjanjian suci dan agung yang disebut dengan mitsaqun ghalidha, yang disandingkan dengan apa namanya perjanjian Allah kepada Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulul azmi, ataupun perjanjian Allah dan Rasul dan Bani Israel ketika di bawah Bukit Tursina begitu. Nah, maka ini perjanjian yang tak hanya sekedar atas dua insan begitu, ataupun dua keluarga, tapi lebih dari itu, perjanjian kepada Allah, tanggung jawab kepada Allah atas apa yang ia jalani di dalam jalan pernikahan itu. Nah, kita kan belum ke arah sana begitu. Mungkin ada yang sudah, tapi kebanyakan dari kita gitu ya, itu belum ke sana. Tapi kita harus tahu bahwasanya kita itu punya tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab diri sendiri, kemudian ketika sudah berumah tangga, maka seorang ayah itu bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Setiap istri pun bertanggung jawab atas anak-anaknya begitu. Nah, maka ketika kita berusaha ingin bertanggung jawab, bagaimana caranya? Maka kita berusaha untuk pelajari dulu nih, apa sih yang harus kita penuhi ketika menjadi seorang suami. Gitu. Apa yang perlu kita penuhi sebagai seorang istri. Nah, maka itu pelajari dari sekarang. Caranya ya, kita banyak-banyak membaca. Gitu. Kemudian kita kenal ada banyak kelas pranikah, gitu, kelas parenting. Itu
itu adalah salah satu fasilitas yang banyak orang sediakan begitu ya, komunitas-komunitas sediakan untuk dijadikan sebagai wasilah atau jalan menempuh kehidupan keluarga yang harmonis begitu. Maka kita banyak belajar dulu dari sekarang, mumpung belum terlanjur menikah gitu. Mumpung belum menikah, maka pelajari itu sedalam mungkin sampai nantinya kita bisa. Nah, kemudian bagaimana cara seorang laki memuliakan perempuan gitu. Nah, ini kalau kita bahas bagaimana cara memuliakan perempuan, maka kita harus tahu nih, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang manusia gitu ya, yang dilahirkan ke dunia adalah tanggung jawab berbakti kepada kedua orang tua. Wabil khusus adalah ibu kita yang melahirkan kita dengan penuh susah payah. Nah, kalau ingin memuliakan perempuan, memuliakan istrinya wabil khusus gitu, maka harus pertama memuliakan dulu orang tua kita, ibu kita yang melahirkan. Kalau dia belum berhasil memuliakan ibu, maka pasti ia belum atau bahkan tidak akan pernah berhasil memuliakan perempuan yang menjadi istrinya. Nah, maka yang sekarang bagi laki-laki gitu ya, hadir di malam ini termasuk saya, yang masih punya ibu, maka berusaha untuk muliakan dulu ibu kita. Karena kalau kita gagal memuliakan ibu kita, pasti kita bakal gagal memuliakan istri kita. Gitu. Maka mumpung masih ada, perbaiki hubungan sama ibu, gitu. Minta ridho dan sebagainya, agar hidup kita tuh lebih baik. Karena ridho Allah itu tergantung ridho ke orang tua, dan orang tua yang paling diutamakan oleh Allah agar kita berbakti kepadanya adalah ibu, sebagaimana disebutkan Rasulullah sebanyak 3 kali sebelum ayah. Gitu. Nah, maka itu kalau sudah memuliakan ibu, maka insya Allah pasti dia akan bisa memuliakan istrinya. Mustahil orang yang mulia memuliakan ibu gitu ya, dia bakal menghinakan istrinya sendiri gitu. Mustahil, karena dia pasti bakal tahu perjuangan ibunya seperti apa. Apalagi kalau perempuannya itu solehah. Kemudian berikutnya, tadi kan untuk laki-laki, maka untuk perempuan juga sama gitu ya. Jangan cuma menuntut agar dimuliakan, tapi setiap perempuan itu wajib lebih dahulu memuliakan dirinya sendiri. Jadi kalau dia pengen dimuliakan dulu diri sendiri nih. Caranya gimana? Kan Allah udah menempatkan wanita pada tempat yang mulia. Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah mar'atus solihah, wanita-wanita yang solihah begitu. Maka muliakan diri dulu gitu. Dengan cara apa? Menjaga diri, menjaga auratnya supaya terjaga begitu dari pandangan yang membahayakan gitu. Kita membantu para laki-laki, kemudian memuliakan juga diri gitu. Jangan sampai gampang banget lah membuka aurat gitu. Atau bahkan lebih daripada itu. Jadi kalau pengen dimuliakan, maka muliakan dulu diri sendiri. Menutup aurat, menjaga pergaulan, kemudian tidak menebar kalau bahasa kasar tidak jualan lah. Karena kan banyak banget nih perempuan-perempuan zaman sekarang yang dia tuh seneng banget update fotonya atau update wajahnya, bahkan tubuhnya gitu ya, walaupun tertutup gitu di media sosial. Itu kan bukti bahwasanya dia tuh lagi nyari perhatian gitu. Padahal kan nggak perlu banget gitu. Karena kalau perempuan itu keluar rumah gitu ya, itu mereka akan dihiasi oleh banyak setan, sehingga setan-setan itu menembakkan anak panah kepada mata-mata yang melihat wanita tersebut. Maka pokoknya setiap perempuan tuh pasti akan seperti itu. Walaupun dia biasa aja, walaupun usianya mungkin udah lanjut gitu. Kalau dia nggak menjaga, maka orang pasti ada aja gitu yang tergoda. Karena apa? Karena tadi ada setan yang menghiasinya, kemudian menembakkan anak panah. Godaan-godaan itu kepada mata laki-laki yang melihat. Maka tutupilah diri gitu, supaya menjadi mulia gitu di hadapan makhluknya dan di hadapan Allah yang menciptakan. Itu yang tentang tanggung jawab.
Kemudian tadi Kak Nurul boleh tolong bantu. Yang berikutnya batas ya kalau nggak salah. Iya Kak, betul. Oke. Ada batas. Tadi kan kita udah pengen tuh dapat jodoh yang paham agama. Terus gimana cara kita bisa ketemu? Maka pertanyaan berikutnya tadi, adakah batas dalam melakukan pencarian jodoh terbaik gitu ya? Jodoh yang paham agama, adakah batasnya begitu? Maka kita harus paham dulu nih. Kan kalimat di sini mencari ya, pencarian. Berarti kan kalau kita mencari seperti ada yang hilang begitu. Ya enggak? Tapi kalau coba ubah katanya. Menjemput. Menjemput kan kita sudah memiliki itu dan kita sudah tahu nih kapan waktunya atau tempatnya di mana gitu dan bagaimana rupa yang kita jemput nanti yang sesuai dengan bagaimana kita. Maka kalau tentang batasan ini ya kita harus tahu beda antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pencarian itu atau penjemputan tadi. Karena beda ya antara mencari dan menjemput. Kalau mencari itu seakan-akan kita cuma nyari aja gitu. Siap nggak siap ya cari. Cari aja sampai ketemu gitu. Padahal kan ada hal yang lebih penting dari sekedar mencari. Yaitu tadi, ketika menjemput maka logikanya kalau orang lagi mau jemput, pasti dia siap-siap dulu kan. Sebelum jemput nih, sebelum nanti ketemu sama yang dijemput. Maka dia bersiap agar bisa sampai ke tempat penjemputan tadi. Maka ketika kita berusaha untuk menjemput jodoh, maka jemputlah dengan apa ya? Dengan persiapan-persiapan tadi. Persiapan-persiapan agar nantinya kita mendapat jodoh atau ya, pasangan yang nantinya kita harapkan gitu. Nah, maka batasan yang pertama kalau kita belum siap gitu ya, belum siap menikah gitu, maka kita harus berusaha untuk menghindari kontak sekecil mungkin gitu dengan lawan jenis dalam melakukan pencarian atau penjemputan jodoh tadi. Karena kalau udah berusaha kontak, entah itu kontak mata, kontak WhatsApp gitu ya, DM dan sebagainya, maka itu akan membuka celah kepada setan untuk menggoda yang nantinya akan pelan-pelan gitu sedikit demi sedikit keduanya tergoda dan akhirnya bukan malah mentaati Allah, malah menjalani apa yang Allah larang. Itu mendekati zina tadi, wala taqrabu zina. Itu. Kemudian yang kedua, ketika memang sudah siap, maka cari pendamping. Maksudnya bukan pendamping hidup ya, gitu. Pendamping ketika kita ingin menjemput jodoh. Jadi dari pendamping yang mendamping kita ketika proses penjemputan jodoh tadi, ketika memang sudah siap. Nah, ini baiknya memang ketika sudah siap, bisa orang yang terdekat kita, yang sudah menikah tentunya ya pastinya. Jangan yang belum gitu. Kalau yang belum ya sama aja. Bisa jadi nanti malah yang perantara itu yang malah sukses gitu ya. Bukan kitanya. Maka cari pendamping atau perantara tadi supaya ini bisa menjadi pencegah terjadinya khalwat gitu ya. Kemudian dia bisa menjadi validasi, tolok ukur, atau saksi lah dari perkataan yang dilakukan oleh kedua insan yang sedang berikhtiar tadi. Kita kan bakal tahu ya, biasanya kalau orang yang udah paham, orang yang udah siap itu nyari jodohnya tuh bukan lewat apa namanya pacaran atau DM IG gitu langsung. Tapi dia apa? Berusaha untuk mengajak kenalan atau ta'aruf yang kita kenal sampai mulai dari proses awal sampai proses akhir. Nah, maka itu butuh pendamping tuh. Pendamping yang paham, kemudian dia bisa memandu dari proses awal sampai akhir. Nah, kalau udah begitu insya Allah udah aman. Atau yang berikutnya lagi setelah itu adalah datangi orang tuanya begitu. Untuk laki-laki ya tentunya. Datangi orang tuanya agar misalnya dia nggak punya channel atau pendamping itu, maka datangi orang tuanya sebagai apa? Perantara tadi
orang tua perempuan tadi. Banyak yang seperti itu. Dan biasanya kalau memang serius dan orang tuanya itu melihat keseriusan atau kesiapan dari laki-laki tadi, maka insya Allah akan lancar. Tapi kalau belum, kelihatan masih seperti main-main dan sebagainya, atau bahkan ya dia nggak berani datang ke orang tua perempuan tadi, maka udah jelas tuh, udah jelas lagi ini belum serius, masih ada yang belum selesai di dirinya. Nah itu, jadi batasan tadi ketika melakukan pencarian ya seperti itu. Pertama, kita harus menghindari kontak secara langsung. Supaya apa? Orang yang paham agama pasti dia akan menjaga diri dari khalwat. Nggak mau berdua-duaan walaupun di sosmed sekalipun. Walaupun memang sebenarnya kalau dalam Islam itu boleh ketika memang kita ikhtiar ketemu langsung sama orang yang mau kita ajak serius di tempat umum yang ada banyak orang di situ. Tapi itu bukan rekomendasi. Karena itu bisa baik lagi tuh. Kalau orangnya belum paham atau dia tidak kuat gitu ya, menjaga pandangan, maka akan terjadi proses-proses yang tidak diinginkan. Nah, itu yang tentang batasan. Nah, kalau kita lihat ini, batasan pencarian atau penjemputan tadi ya, fokus sama perbaikan diri aja. Semisal kita belum siap, ya kita siapin diri. Dari mana siapnya? Mulai dari apa? Bagaimana cara kita bertanggung jawab dengan diri kita? Tanggung jawab kita apa aja sih, teman-teman? Mungkin beda, ada yang sama, ada yang beda ya. Semisal ada seorang mahasiswa atau mahasiswa, maka dia tanggung jawab pertama pada dirinya adalah ketika dia hidup, maka dia beribadah pada Allah. Kemudian tanggung jawab kedua sebagai mahasiswa ya, berarti dia kuliah agar orang tuanya itu bisa ridho kepadanya. Itu fokus sama itu dulu gitu. Jadi selesaikan dulu, siapkan dulu diri sampai nantinya bisa menuju proses yang tadi, menikah. Ketika dia belum siap, maka jangan fokus nyari gitu. Mentang-mentang, aduh, kayaknya kuliah berat nih, skripsi nggak selesai gitu ya, berat banget, ini pengen nikah aja. Nah itu salah nih, konsep yang salah nih. Kalau dia lari dari masalah gitu ya, menuju menikah, berharap itu bisa menyelesaikan masalah dia sebelumnya, malah itu salah besar gitu. Karena itu akan, menikah itu akan mendatangkan masalah kepada kita. Bukan berarti menikah itu bermasalah gitu. Pasti ketika menikah, maka ujiannya akan lebih berat lagi gitu, dibandingkan ketika kita sendiri. Kalau dia belum selesai ketika sedang sendiri, apalagi ketika nanti berdua. Maka banyak banget yang peristiwa-peristiwa yang perceraian dini gitu ya, baru sebentar itu langsung cerai, maka itu terjadi karena tadi, karena ketidaksiapan atau belum siapnya setiap laki-laki ataupun perempuannya. Nah, maka kalau kita fokus sama diri sendiri, perbaikan gitu ya, permantap keilmuan kita, baca buku tentang ilmu pernikahan, kemudian kita perbaiki ibadah, dan tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ataupun istri, insya Allah bisa menjadi persiapan untuk menuju penjemputan tadi. Seperti halnya kisah Sayyidatuna Khadijah gitu ya, dengan Rasulullah. Kan Rasulullah dilamar oleh Sayyidatuna Khadijah, melalui perantara kan ada perempuan gitu. Akhirnya saling akhirnya Rasulullah melamar dan menikahi Sayyidatuna Khadijah. Atau penantian lainnya seperti halnya kisah seorang perempuan penjual susu di masa Umar bin Khattab. Ketika ada seorang penjual susu perempuan, di malam hari itu sang ibu sedang diskusi sama anaknya gitu, lagi nyiapin buat jualan besok kan, jualan susu. Ibunya bilang, ayo kita campurkan susu ini dengan sedikit air supaya untungnya bisa lebih banyak. Kira-kira begitulah. Nah, tapi perempuannya bilang, celakalah engkau ibu gitu ya. Apakah engkau ingin berbuat curang gitu? Akhirnya ibunya bilang, tenang aja, di sini nggak ada Khalifah nggak tahu gitu. Khalifah Umar itu nggak tahu, Amirul Mukminin nggak tahu. Terus perempuan tadi, anaknya tadi bilang, iya memang perempuan Khalifah Umar itu nggak tahu, tapi Tuhannya Khalifah Umar itu tahu gitu.
Nah, ternyata pada saat yang itu juga, pada saat yang sama juga, ternyata Umar bin Khattab lagi apa? Melakukan pencarian tuh, atau ibaratnya lagi belusukan lah di malam hari itu. Nah, sengaja tuh dengar, ketika dia dengar, besoknya langsung datang ke rumah itu, kemudian membawa anaknya, bertanya langsung kepada orang tuanya, benarkah uh, itu anakmu dan sebagainya. Maka kalau benar ya, saya ingin menikahkan anak saya dengan anakmu gitu, perempuanmu yang jujur tadi gitu, karena kejujurannya. Ketika ditanya apakah engkau tertarik, ya akhirnya perempuan tadi, iya tertarik, akhirnya dinikahkan loh perempuan penjual susu tadi dengan anaknya Umar bin Khattab. Itu karena ya perempuan tadi nggak sibuk nyari apa jodoh, kan nggak sibuk nyari nih mana yang terbaik, tapi ketika dia berusaha untuk memperbaiki diri gitu ya, dia berbakti sama ibunya dengan berjualan, kemudian dia berusaha untuk jujur mentaati Allah, walaupun ibunya itu sendiri pengen berbuat curang, maka dia berusaha untuk mencegah itu, dan akhirnya atas perbuatannya tadi dia mendapatkan jodoh yang terbaik. Anak Umar bin Khattab itu luar biasa semuanya, karena memang sebagaimana ayahnya gitu. Nah itu kira-kira itu yang tentang batasan tadi. Jadi fokus aja sama perbaikan, insya Allah nanti kalau sudah waktunya pasti ada jalannya. Jodoh itu akan menghampiri kita dengan berbagai jalur dari manapun arahnya. Sebagaimana janji Allah, jodoh kan termasuk rezeki. Allah berfirman di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jodoh itu rezeki. Kalau kita bertakwa kepada Allah akan pertama, misalnya masalah kita tentang jodoh, ditunjukin nanti buka jalan keluar jodoh. Kemudian tiba-tiba ada aja orang yang melihat itu dan datang berusaha untuk serius dengan kita. Kalau memang kita bertakwa kepada Allah, itu syaratnya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian tadi yang berikutnya Kak Nurul, saya izin ini ya, validasi. Ketika sudah punya pasangan, bagaimana caranya agar merasa cukup dengan hadirnya pasangan? Benar nggak? Iya, betul, Kak. Nah, ini kayaknya sih pertanyaan ini muncul karena ada fenomena belakangan ini. Banyak banget tuh kejadian-kejadian yang menjadi bikin kita khawatir lah, atau lagi khusus perempuan gitu ya. Nah, sebenarnya jujur ya, saya tuh belum berkapasitas untuk menjawab pertanyaan ini, karena saya pun belum punya pasangan gitu. Sama kita, karena ini jauh bisa stall kan, jadi jomblo-jomblo lagi pada ngobrol di sini tentang persiapan, maka saya belum berkapasitas. Tapi kalau semisal memang diminta untuk menjawab, maka menurut versi saya gitu ya, kalau pengen bersyukur ya, maka kita harus berusaha untuk apa ya, melakukan satu hal gitu ya, yang mendatangkan rasa syukur itu kepada kita. Contohnya, kalau nanti ketika menikah, ada treatment yang bisa dilakukan agar syukur itu selalu ada, atau setiap masalah itu bisa cepat reda. Saya dapat ilmu dari guru saya, jadi ada saran, kalau menikah nanti, maka mulai dari hari pertama gitu, tulislah setiap kebaikan yang dilakukan oleh pasangan kita nantinya. Ditulis semua kebaikan tuh, apapun kebaikannya. Masalah nikahnya tanggal 27 Mei 2023. Hari Sabtu 27 Mei 2023, suami atau istriku melakukan hal ini, melakukan hal itu, dan sebagainya. Pokoknya tulis kebaikannya apapun, setiap hari itu. Jangan sampai nggak nulis. Nah, maka ketika sudah menulis itu, ketika di kemudian hari itu ada hal-hal yang menguji rumah tangganya dengan berbagai macam jenisnya lah, bentuknya, tiba-tiba pasangannya jadi seorang yang menyebalkan lah, tiba-tiba kok berubah gitu ya,
dan lain sebagainya, pokoknya yang bikin kayaknya nggak nyaman. Maka buka lagi tuh bukunya nanti. Ketika dibuka, maka lihat, wah ternyata banyak loh kebaikan yang sudah istri atau suami kita nanti lakukan selama ini. Udah kita tulis di buku catatan tadi. Nah, insya Allah nanti ketika saat itu lagi ada sebel gitu atau marah dan sebagainya, ketika membaca kebaikan yang sudah dilakukan, insya Allah akan reda tuh. Jadi rasa amarah itu akan reda, kemudian rasa sebel itu akan reda, hilang, rasa sakit itu akan hilang dengan mengingat kebaikan-kebaikan yang ia lakukan kepada kita. Nah, tapi sayangnya sepertinya banyak yang nggak lakuin itu. Entah apapun alasannya, ngapain kebaikan itu dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan ketika seorang laki-laki itu berbuat salah sekecil apapun gitu ya sama perempuan, maka perempuan itu akan mengingat keburukan-keburukan suaminya gitu di masa yang lalu. Jadi seolah-olah kayak dia tuh apal banget. Karena memang begitulah sifat perempuan. Kan Allah bilang di Quran tuh walaisa dzakaru kal unsa. Dan tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Itu tadi, perempuan itu cara berpikirnya seperti obat nyamuk itu muter keluar. Jadi dari yang masalahnya kecil nih, lama-lama muter terus meluas. Yang lama-lama juga diungkit-ungkit dan sebagainya. Tapi kalau laki-laki, cara berpikirnya itu seperti obat nyamuk. Ini obat nyamuk yang itu ya, yang dibakar itu loh. Takutnya nggak relate lagi. Jangan-jangan saya doang yang relate. Nah, jadi obat nyamuk kan ada yang kayak bulatan gitu ya. Nah, ada yang obat nyamuk muter ke dalam tuh. Nah, kalau laki-laki seperti itu. Jadi dari yang besar akhirnya lama-lama menurut kita sederhanakan aja gitu permasalahannya. Nah, maka kalau udah tahu ini maka insya Allah enak nih. Ketika udah nulis kebaikannya, terus tahu bahwasanya cara berpikir masing-masingnya, itu akan lebih mudah tuh untuk menyikapi ujian yang menghampiri rumah tangganya. Karena kan beda ya. Contohnya kalau di Dr. Aisyah Dahlan kalau nggak salah namanya, beliau ini kan pakar neuroparenting ya. Neuroparenting betul. Jadi bagaimana cara mendidik anak dengan pengetahuan yang kita tahu tentang bagaimana cara otaknya bekerja, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, perempuan ini dia penjaga gitu. Tipenya penjaga. Kalau laki-laki itu pemburu. Jadi jeli banget tuh pemburu. Nah, perempuan itu penjaga. Makanya kalau perempuan ini itu ketika sudah berumah tangga, dia akan lebih sedikit tidurnya dibandingkan suaminya. Kita mungkin lihat ibu kita deh. Coba ibu sama bapak kita lebih banyak tidur yang mana? Pasti lebih banyak tidur, lebih lama tidur bapak kita atau ayah kita dibandingkan ibu kita. Makanya kita harus tahu dulu. Nah, kalau lagi itu kan tipe pemburu ya, jadi jeli banget. Dan pemburu itu kan berusaha untuk cari buruan kan, dapat nafkah. Maka itulah kodratnya. Dan laki-laki ini tipenya tuh pemimpin gitu. Maunya memimpin dan nggak mau dipimpin. Maka kalau perempuan untuk berusaha untuk merebut kepemimpinan laki-laki tadi, maka akan merasa terancam tuh laki-laki, nggak nyaman dan sebagainya. Akhirnya dia mencari kenyamanan di tempat lain. Itu secara psikisnya gitu ya. Maka itu harus belajar juga, karena nggak cukup hanya kita menuntut untuk dimengerti terus gitu. Maka baiknya dari sekarang nih, ini sih yang sedang saya lakukan juga. Jadi kita yang laki-laki, kita belajar bagaimana cara memahami perempuan. Bagaimana cara otaknya bekerja, bagaimana perasaannya, mempengaruhinya. Kemudian bagaimana cara agar ia merasa nyaman begitu ketika kita menjadi seorang pemimpinnya gitu. Kemudian yang perempuan sama tuh, bagaimana cara memahami bagaimana laki-laki berpikir, bertindak, kemudian laki-laki itu senangnya diapain sih gitu. Itu harus dipelajari itu. Kalau itu kita nggak pelajari, kita akan hanya bisa menuntut. Harusnya kan dia paham sama aku gitu sebagainya. Lagi kalau perempuan udah capek seharian di rumah gitu ya, itu pasti bakal bisa selalu ada keributan tuh kalau misalnya dia nggak paham cara kerja otak laki-laki gitu. Laki-laki pun sama, kalau misalnya
dia nggak paham ya bakal hancur. Contohnya kalau semisal gini, ada seorang laki-laki yang menjadi ayah, dia kerja dari pagi sampai malam, pulangnya malam. Kemudian istrinya itu ibu rumah tangga, punya 3 anak, terus masih kecil lagi. Dia harus ngurus anak, cuci baju dan sebagainya. Karena laundrynya, dia nggak laundry, cuma cuci sendiri dan sebagainya. Setrika, bersihin rumah dan sebagainya. Antar anak sekolah bahkan. Maka kalau ini nggak paham, nggak saling memahami, bakal rusak. Misal laki-lakinya pulang ke rumah, kemudian istrinya tuh ngeluh capek banget gitu ya. Pah, kok hari ini kok capek banget dan sebagainya, dari pagi tuh nggak ada istirahatnya. Kemudian apalagi anak-anak tuh lagi aktif-aktifnya gitu ya, main kemari gitu, capek nggak karuan nih, capek banget gitu. Apalagi belum ditambah lagi cucian numpuk, setrika numpuk, kemudian rumah kotor dan sebagainya. Nah, ketika ini terjadi kan laki-laki kan tadi pola pikirnya obat nyamuk muter ke dalam ya. Maka kalau laki-laki nyari solusi nih, wah ini istri saya capek, dia nggak bisa ngelakuin sendiri. Kalau dia ngelakuin sendiri, dia bakal capek seperti ini. Maka sebenarnya dia nyari bantuan tuh, ya kan? Solutif banget gitu bagi laki-laki gitu. Mencari seseorang untuk membantu, entah itu ART-nya gitu. Atau dan sebagainya. Nah, tapi bagi perempuan gitu ya, ketika ditawarin, misalnya, si suami bilang, yaudah besok kita cari ART ya untuk bantu kerjaan kamu. Nah, kalau di otak perempuan nih, ketika dia cerita itu sebenarnya dia nggak mau berkeluh kesah, dia cuma pengen cerita aja, didengerin aja begitu. Jadi nggak butuh ditanggepin sebenarnya, cukup dipahami bagaimana perasaannya, kemudian apresiasi begitu. Bukan malah, wah kalau dibilang tadi malah kesel tuh nanti perempuannya atau istrinya. Jadi perjuanganku selama ini gitu, yang beresin rumah, ngurusin anak, setrika baju, nyuci baju dan sebagainya, itu nggak lebih dari seorang tugas pembantu begitu kan kalau dia istri. Nah, maka harus paham ini nih untuk laki-laki dan perempuan. Kalau udah paham, insya Allah bakal nyaman tuh nanti. Maka baca lebih banyak lagi tentang bagaimana cara laki-laki dan perempuan itu berpikir dan keadaan psikologis mereka ketika sedang beraktivitas. Itu. Kemudian berikutnya Kak ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perjuangan, ya benar ya, cinta yang diberikan oleh Allah. Nah, ini kayaknya alurnya maju mundur. Ketika memang sudah tadi bisa merasakan cukup, maka orang yang seperti kita ini kan belum sampai pada tahap pernikahan tadi ya. Jadi belum tahu bagaimana bisa bersyukur tadi. Tapi kita masih berjuang agar mendapatkan pasangan terbaik. Nah, bagaimana perjuangan cinta yang diberkahi Allah? Kalau kita jawab, maka sebelum kita jawab, kita harus paham dulu nih makna berkah nih teman-teman. Jadi berkah itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Berkah. Kita kan sering banget ya, semoga berkah ya, semoga berkah keluarganya, berkah rezekinya. Itu apa sih maksudnya? Ada yang tahu nggak? Berkah itu apa sih? Butuh. Bertambahnya kebaikan. Nah, betul tuh. Ya, al-barakah itu, al-barakah yazidu khair. Itu bertambahnya kebaikan. Jadi sesuatu yang berkah maka akan semakin bertambah kebaikan. Contohnya, semisal kita punya harta, maka kalau ketika kita punya harta itu bertambah kebaikan yang kita lakukan, maka itu tandanya hartanya berkah. Kemudian usia juga bisa berkah loh. Kalau ketika kita diberikan nikmat usia yang panjang, ketika usia panjang itu kita lakukan kebaikan-kebaikan, maka tandanya usia kita berkah. Begitu pula dalam pernikahan gitu, ketika di dalamnya terdapat banyak kebaikan-kebaikan, maka tandanya pernikahan itu berkah. Jadi bertambahnya kebaikan. Nah, maka perjuangan cinta yang paling berkah, yang paling bisa memunculkan
atau menjadi sebab bertambahnya kebaikan pada diri kita adalah pertama perjuangan cinta kita menuju Allah dulu. Perjuangan cinta kita menuju Allah. Karena sebab setiap langkahnya itu semakin syahdu gitu. Karena kata Rasulullah kan kalau kita merangkak menuju Allah, maka Allah akan menyambut kita dengan berjalan. Dan kalau kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan menyambut kita dengan berlari. Nah, maka ini adalah perjalanannya yang memang Allah berkahi. Pertama, menuju Allah. Jadi kita harus deketin dulu Allah. Kemudian yang kedua adalah perjuangan cinta menuju Rasulullah. Jadi mendapatkan cinta Rasulullah. Karena dua hal ini adalah yang nggak bisa terpisahkan, Allah dan Rasulnya. Jadi kalau perjuangan cinta menuju Allah itu kan kita berusaha untuk memenuhi kewajiban kita. Kemudian berusaha untuk mengenal Allah. Memahami bahwasanya setiap takdir yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Apapun bentuknya, sekalipun kayaknya rasanya pahit. Kemudian perjuangan cinta menuju Rasulullah. Nah, kita harus paham dulu nih betapa baiknya Rasulullah, betapa cintanya Rasulullah sama kita. Sehingga kita harus berusaha untuk apa? Kenal dulu sama Rasulullah gitu. Kenal bagaimana mulai dari sejak sebelum ia lahir gitu. Kemudian proses lahirnya gimana, perjuangannya, sampai akhirnya wafatnya beliau pun, beliau tuh menunjukkan kecintaannya begitu besar kepada kita semua. Maka yang perjuangan cinta yang diberkahi Allah adalah perjuangan cinta menuju Allah dan Rasulnya. Nah, setelah itu barulah ketika kita bahas perjuangan cinta, entah itu dalam mendapatkan pasangan ataupun ketika sudah memiliki pasangan ya. Maka kalau kita bisa lihat perjuangan, kita bisa melihat kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam begitu dengan Imratul Aziz yang ditafsirkan itu namanya Zulaikha gitu. Zulaikha itu kan ketika awalnya dia mengejar cinta Nabi Yusuf alaihissalam, berusaha untuk menggoda, kemudian bahkan memaksa gitu ya, sampai akhirnya memfitnah supaya dapat nih, mau nggak mau dapat. Tapi ternyata Nabi Yusuf tuh nggak tergoda karena takut kepada Allah. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ketika sadar bahwasanya ia melakukan kesalahan gitu ya, dengan cara salah, akhirnya Zulaikha ini mengejar cinta Allah. Akhirnya ketika Zulaikha mengejar cinta Allah, Allah persatukan dia dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, maka kalau kita memang misalnya ini perempuan sudah menemui sosok seperti Nabi Yusuf, maksudnya laki-laki yang kita berharap tuh dia jadi pendamping kita, ya udah fokusnya sama diri kita, nggak usah cari perhatian sama laki-laki itu, apapun caranya, pura-pura nanya lah gitu ya, atau komen-komen lah dan sebagainya, sering like, atau pokoknya cari perhatian dan sebagainya. Nggak perlu begitu, karena cukup aja kita kasih cinta Allah, kemudian kita berdoa agar Allah memberikan yang terbaik, khususnya jodoh yang terbaik. Maka kalau laki-laki yang tadi itu jodoh kita, maka Allah akan pertemukan tuh. Tapi kalau bukan jodoh, ya dia akan pergi dan akan ada pengganti yang lebih baik. Jadi seperti itu. Untuk yang laki-laki pun sama ya. Jadi kalau semisal ada akhwat yang memang dikagumi, kemudian ingin mempersunting akhwat tersebut, maka jangan berjuang berlebihan gitu. Kayak misalnya cari perhatian, terus berusaha untuk kasih hadiah dan sebagainya sebelum ada ikatan pernikahan tadi, supaya luluh hatinya dan sebagainya. Jangan seperti itu. Karena itu bisa jadi ya, kalau kali itu terjadi, bisa jadi itu cuma rasa penasaran aja. Kemudian ketika sudah berhasil gitu ya menaklukkan perempuan tadi, bisa jadi nanti ada timbul kebosanan tuh dalam diri seorang laki-laki tersebut, apalagi kalau dia memang belum serius gitu. Maka baiknya ya fokus aja persiapan perjuangan untuk membenahi dirinya, perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian belajar disiplin, belajar tanggung jawab gitu ya. Dan akhirnya kalau udah siap, barulah kita jemput tuh akhwat tadi dengan entah cara ta'aruf dengan pendamping tadi, atau kita bertemu orang tuanya untuk
menyampaikan niat baik kita begitu. Jadi nggak usah buang-buang waktu, karena kebanyakan tuh laki-laki kalau udah dapetin perempuan gitu sebelum menikah, maka dia akan bosen dan ujung-ujungnya yang rugi adalah perempuan. Dan lucunya perempuan tuh ya memang awalnya pasti nolak dan sebagainya. Tapi ketika udah jatuh, dia pasti akan jatuh dengan apa ya? Jatuh hati setulus-tulusnya begitu. Walaupun memang belum ada ikatan pernikahan. Makanya hati-hati nih perempuan nih, jangan sampai kegoda sama perkataan-perkataan lelaki yang memang belum jelas. Jangan sampai tergoda. Jadi perjuangan cintanya ya kita dekati Allah dulu, dekati Rasulnya dulu, kenalin dulu Rasulnya gitu, kekasih Allah. Baru ketika sudah itu kita dapati, insya Allah pasangan kita akan menghampiri begitu. Itu untuk yang perjuangan. Dan terakhir tadi pertanyaannya, kalau nggak salah, ciri orang yang pandai agama ya. Nah, kan tadi udah kita pengen nih punya pasangan yang paham agama, kemudian dia bisa membimbing dan sebagainya. Cirinya gimana sih? Kalau kita bahas ciri-ciri sebenarnya ini bisa kita lihat di Quran gitu. Orang yang paham agama atau pandai agama, maka dia akan berusaha untuk mentaati Allah. Itu yang pertama. Kemudian dia akan menjauhi segala yang larangan yang Allah tetapkan. Itu dua. Karena itu adalah ciri orang yang bertakwa kan. Takwa itu kan menjalankan segala perintah, kemudian menjauhi setiap larangan. Nah, maka kita bisa sebut orang yang pandai agama ini adalah orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa gimana? Ya, kita lihat surat An-Najm ayat 32 yang di ujung ayatnya itu ada kalimat dari Allah, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa", kata Allah. Maka janganlah kamu merasa diri kalian suci atau diri kamu suci, wa a'lamu biman ittaqa, kata Allah. Karena hanya dialah Allah yang mengetahui siapa saja hambanya yang bertakwa. Nah, kalau kita mau tahu ciri orang yang bertakwa, kita lihat dia itu adalah orang yang tidak berusaha untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah yang paham. Dia orang yang sudah paham. Nah, justru kebalikannya nih, orang yang dia sudah paham pada agama, dia bertakwa kepada Allah, dia akan berusaha untuk menutupi itu. Dia akan rendah hati dan dia tidak berusaha untuk agar orang lain itu tahu bahwasanya dia sudah paham. Karena orang yang paham agama itu akan terlihat dari bagaimana caranya berperilaku, bagaimana caranya bertutur kata, bagaimana raut wajahnya ketika berinteraksi dengan setiap orang yang dia temui. Kalau orang yang paham ya pasti begitu. Dia bakal tenang, kemudian lebih suka kenyamanan dibandingkan sensasi gitu ya. Keamanan, ketertiban. Kemudian wajahnya selalu ceria, lapang dada, mudah memaafkan lah. Dan kemudian ciri berikutnya adalah dia haus ilmu. Pasti dia akan berusaha untuk mencari lagi. Nggak pernah puas terhadap ilmu yang sudah dia miliki. Dan dia selalu penuhi hidupnya dengan aktivitas yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Maka itulah ciri-ciri orang yang kita bisa sebut tadi pandai agama gitu atau paham agama. Orang-orang yang bertakwa tadi. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kalau laki-laki bisa lihat gampang. Gimana cara kesehariannya gitu. Kehidupan sehariannya gimana sih? Dia tidur jam berapa, kemudian bangun jam berapa, salat 5 waktunya gimana, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, bagaimana hubungan ia dengan temannya, bagaimana hubungan ia di dalam pekerjaannya gitu. Jadi bisa lihat dari situ tuh. Kalau kita ingin mendapatkan yang paham. Dan kalau sudah seperti itu insya Allah, maka kalau ada orang yang udah mau menikah kita tadi, maka insya Allah dia adalah orang yang Allah pahamkan dengan agama. Kira-kira begitu ya untuk yang laki-laki. Kemudian yang perempuan mungkin cirinya pertama nih, perempuan yang sudah paham agama, kemudian yang dia bertakwa kepada Allah, dia tentunya pasti
menjalankan perintah di suatu waktu tadi. Kemudian dia menjaga auratnya, menutup auratnya secara sempurna gitu ya. Hanya terlihat wajah dan telapak tangan seperti halnya ketika sholat. Dari segi penampilan seperti itu. Kemudian sama kayak laki-laki tadi, perilakunya gimana, tutur katanya, bagaimana hubungan dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan sahabatnya, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan lawan jenis, seperti itu. Jadi cirinya kalau dia bisa menjaga batasan gitu ya, baik laki-laki perempuan nih, dia tahu batasan antara laki-laki perempuan, kemudian dia tahu kewajiban dan dia menjalaninya, dan dia nggak berusaha untuk menunjukkan dia yang paling paham, maka itulah ciri sebenarnya orang yang paham agama. Kira-kira begitu mungkin. Sekian mungkin dari saya untuk sesi pertama. Silakan saya kembali lagi ke Kak Nurul. Oke. Terima kasih Kak. Aku minta izin untuk menyimpulkan materi yang Kakak sampaikan tadi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kita ingin pasangan yang baik gitu, kita juga harus ada usaha untuk mematangkan diri. Banyak belajar ilmu-ilmu syar'i, memuliakan orang tua, memuliakan diri sendiri, dan bertanggung jawab. Oke, Kak sepertinya teman-teman udah gak pada sabar banget nih. Banyak banget pertanyaan di kolom chat. Aku izin membacakan ya, Kak. Yang pertama dari Kak Lutfia Ramadhania. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara perempuan berikhtiar menjemput jodoh, sementara kebanyakan perempuan itu kan fitrahnya menunggu dan malu untuk menyatakan perasaannya duluan. Mohon sarannya, Kak. Oke. Sebentar dulu tadi. Kak Lutfia tadi ya, sepertinya. Oke, izin menjawab. Bagaimana cara perempuan untuk tadi gimana? Maaf. Saya lagi jodoh, lihat. Kak, berikhtiar menjemput jodoh. Oke, berikhtiar menjemput jodoh. Iya, silakan. Jodoh ya. Oke, bismillah. Ini menurut pendapat saya ya. Jadi dan ini berdasarkan pengalaman saya gitu, membersamai teman-teman yang memang dia tuh menjaga diri sampai akhirnya menikah. Jadi kalau perempuan itu sebenarnya simpel aja sih. Pertama, ikhtiarnya itu menyiapkan diri dengan ilmu tentunya ya. Cari ilmu tentang menjadi seorang muslimah, menjadi seorang istri. Kemudian setelah proses mencari ilmu itu berlangsung, maka sambil memperbaiki apa? Memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Setelah dia lambat laun gitu ya, sudah beribadah dengan baik, semakin baik, kemudian ilmunya semakin mantap, maka yang dilakukan berikut adalah memunculkan keyakinan dalam hatinya, bahwasanya pasti jodoh itu akan hadir ke dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Nah, cuman kan kadang orang tuh nggak sepenuhnya yakin ya. Perempuan tuh khawatir, apalagi usianya sudah lanjut. Nah, maka kalau yang diajarin oleh guru saya, maka untuk perempuan yang sudah khawatir tentang jodohnya, tapi dia sudah siap gitu ya, ini yang sudah siap, sudah cukup mampu gitu secara keilmuan, entah secara keilmuan terus pemikiran, stabilitas emosi dan sebagainya, maka dia bisa minta tolong kepada ayahnya bila ayahnya masih ada. Ayah, menurut ayah aku udah siap belum untuk menikah? Oh, sebenarnya kamu udah siap misalnya gitu. Maka boleh tolong bantu carikan ayah calon suami yang terbaik untuk ayah gitu. Nah, ketika sudah itu maka sang ayah yang nanti berusaha untuk mencari itu bisa. Banyak caranya. Kalau misalnya di kasus yang seperti ini bisa tuh. Jadi perempuan bisa ngasih saran. Coba ayah nanti kalau sholat Jumat
lihat ada nggak di saf pertama tuh laki-laki pemuda, kemudian berpakaian rapi di saf pertama sholat Jumat gitu. Kalau ada tolong ajak ke rumah ya gitu. Kemudian kalau subuh lihatnya ada nggak pemuda yang di saf pertama gitu. Nah, itu ajak ke rumah. Itu ikhtiarnya, jadi minta tolong sama mahram kita untuk yang perempuan. Sampai nantinya ketemu dengan yang terbaik. Tadi kan itu, jadi ketika ilmu sudah mantap, kemudian emosinya sudah stabil, mentalnya sudah siap, maka minta tolong cari itu. Nah, biarkan nanti ayah kita atau mahram nanti, entah itu ayah ataupun kakak, adik gitu ya, paman, kakek, itu yang berusaha untuk mencari. Kemudian setelah sudah menjalin prosesnya, ya itu lihat bagaimana kriterianya. Kalau cocok ya lanjut, kalau belum ya bisa ditolak dengan cara yang jelas gitu, dengan alasan yang jelas kenapa penolakannya. Kan begitu. Itu yang saya pahami sih. Jadi ikhtiarnya bisa seperti itu untuk perempuan. Jadi jangan nyari sendiri, itu bahaya tuh. Misalnya kan ekstrim kalau sekarang ya. Aku tiba-tiba Assalamualaikum Ustaz. Saya bla bla bla, kenalan tuh. Mohon izin. Saya berniat untuk mengajukan diri sebagai istri gitu misalnya. Ada yang begitu tuh. Itu bahaya tuh, nggak boleh. Jadi kalau bisa perempuan tuh ada perantara seperti Khadijah tadi. Jadi ikhtiarnya ada perantara. Kalau udah tahu laki-lakinya boleh pakai perantara. Tapi kalau belum ya tadi lewat ayah aja. Untuk mahram lain sebagainya. Kira-kira begitu mungkin. Semoga bisa menjawab ya. Oke. Gimana kalau Lutfi? Apakah sudah terjawab, Kak? Ya. Oh, Maaf ya, saya tuh belum sempat cek ininya, kolom chatnya. Iya. Udah banyak banget ternyata ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Dari Karyan Hoir Nur Firdaus. Afwan Ustadz pengen nanya. Saya ingin menikah tapi masih dilarang orang tua, padahal umur udah mencukupi untuk menikah, tapi diri sendiri udah hampir kalah sama nafsu. Dan takut kalau semisalnya kalah sama hawa nafsu itu. Gimana ya Pak Ustadz buat keluar di situasi ini? Dan aku ketakutan kalau ibuku itu ada trauma dengan akhwat sekarang. Dulu sering dititipin saudara, dan banyak dari saudara itu sering punya masalah sama ibu. Padahal aku sendiri alhamdulillah sudah memperlakukan ibuku dengan baik, Pak Ustadz. Oke. Dari kalian. Ingin menikah tapi dilarang karena trauma dari ibu ya. Khawatiran ibu. Kemudian khawatir juga nih karena umurnya sudah cukup tapi udah hampir kalah sama hawa nafsu. Gimana caranya gitu ya, baiknya. Maka ini mungkin apa ya? Saya juga kan laki-laki. Biasanya nih ketika ibu khawatir itu memang banyak faktor gitu yang menyebabkan ibu bisa khawatir. Pertama, sebelum kita tuh meminta restu, coba tanya dulu nih pendapat ibu kita. Kita tuh udah siap belum lama untuk nikah? Menurut ibu kita ya, Bu, aku udah siap. Menurut ibu aku udah siap belum sih kalau menuju pernikahan gitu jadi seorang suami? Kayaknya udah siap belum? Kalau misalnya ibunya bilang siap, oh, udah cukup siap gitu. Ya udah cari gitu misalnya. Nah maka ketika sudah dianggap siap oleh ibu, ya langkah berikutnya adalah buktikan dengan perilaku kita setiap harinya, dari segi sholatnya gitu ya, kemudian pekerjaan kita, tanggung jawab kita yang kita emban saat itu terhadap pekerjaan ataupun studi yang kita lakukan. Kemudian ketika memang itu sudah kita lakukan tapi ibu tuh masih trauma, maka minta izin untuk melakukan proses menuju pernikahan tadi dalam tanda kutip ta'aruf gitu ya.
ta'aruf, minta izin dulu aja supaya dapat ikhtiar jodoh yang terbaik. Atau ketika memang izinnya belum dapat, tanya sama ibu tuh, kira-kira ibu tuh pengen calon yang seperti apa sih gitu. Jadi cari tahu dulu keinginannya supaya itu bisa dimasukkan ke CV ta'aruf nantinya. Jadi ibu kita tuh pengen gimana, nanti masukin ke situ supaya apa? Supaya ibu kita itu bisa menerima calon yang nantinya datang untuk menjadi istri dari anaknya. Jadi gitu cara tanya dulu. Kan biasanya kan kalau ibu tuh khawatirnya, ini dia tuh nggak bisa masak. Kalau ibu-ibu tuh biasanya gitu. Cari istri yang bisa masak biar kamu tuh hemat dan sebagainya. Atau cari istri yang dia tuh baik gitu, nurut. Nah, itu tanya tuh pokoknya sama ibu tuh. Tanya kriteria ibu tuh gimana sih. Nah, baru nanti ikhtiar tuh izin cari yang seperti itu. Dan insya Allah kalau ibu kita selama kriterianya itu baik, maka insya Allah akan ada kebaikan ke depannya. Nggak mungkin juga kan kalau kita muslim terus ibu kalau bisa cari yang nggak pakai hijab gitu kan mungkin juga, pasti nyari yang berhijab pasti gitu. Jadi begitu mungkin Kak siapa Karian ya kalau misalnya. Oke. Ada Banyak banget yang nanya. lagi nih Kak dari Kak Nur Anissa. Apuan Kak mau bertanya, jika kita sudah berusaha memperbaiki diri, memantaskan diri, fokus, dan sudah juga ikhtiar, namun qadarullah belum juga ketemu jodoh. Apakah itu sebagian ujian dari Allah? Bagaimana kita menjaga agar terus berprasangka baik sama Allah? Nah, ya sudah jelas kalau memang ikhtiar udah, berusaha untuk perbaiki diri udah, fokus udah, tapi belum ketemu juga, itu ujian memang, ujian kesabaran buat kita. Sabaran dalam menanti. Dan barangkali gitu ya, yang menurut kita tuh udah pantas, terus kita udah cukup, bekalnya udah cukup baik, bisa jadi dari sudut pandang Allah tuh belum cukup. Jadi ketika itu kita rasakan, maka ya tetap terus berjuang untuk perbaiki diri terus. Gitu. Istiqomah aja, keep istiqomah, ibadahnya dijalanin, kemudian kalau bisa sih ada target gitu ya, target apa namanya sebelum nikah tuh harus ngapain biar semangat lagi tuh, semangat apa namanya perbaiki diri. Biasanya kan kalau yang udah merasa sudah berusaha nih, terus kayaknya sudah cukup pantas, fokus juga udah, ikhtiarnya udah ada, tapi belum ada juga. Bisa jadi belum maksimal ikhtiarnya. Karena Allah bilang mastata'tum, berusahalah semampu kalian. Semampu itu bukan berarti cuman ya ala kadarnya, tapi benar-benar maksimal begitu. Misalnya kita tuh kan kalau seorang perempuan kalau nanti nikah jadi ibu, nah sudah sesabar apa kita menghadapi seorang anak kecil gitu ya, sudah jauh mana gitu pemahaman kita terhadap anak-anak, kemudian pemahaman terhadap laki-laki suami nantinya, kemudian sudah sebanyak apa hafalan Quran kita, kan pasti pengen tuh anaknya hafal Quran juga kan, maka itu dulu jadi target tuh, Qurannya gimana, sholatnya gimana, fikih-fikihnya, fikih-fikih muslimahannya sudah paham belum, kemudian apalagi nanti ketika fikih pernikahan, munakahatnya seperti apa, udah paham belum, itu pahamin dulu. Jadi pasang target sebelum nantinya jodoh itu menghampiri, karena kalau nggak ada target pasti merasanya aduh, oke, belum datang nih, karena sebenarnya dia tuh nggak jelas gitu, istilahnya ala kadarnya aja, akhirnya setan tuh menggoda, ini udah pas kok nggak datang nih, Allah kayaknya jahat nih dan sebagainya, nggak boleh begitu ya. Nah, cara agar berprasangka baik gimana? Coba lihat aja sampai detik ini tuh berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masa itu nggak bisa bikin kita berprasangka baik sih? Coba dulu. Kita kalau bayangin ya, nikmat tuh bukan hanya datang ketika ketemu jodoh. Nikmat itu udah Allah berikan sejak kita, bahkan sebelum kita lahir. Sejak dalam alam rahim itu udah dikasih nikmat sama Allah. Nggak bisa makan minum kan di situ, tapi ada plasenta.
bisa dapat nutrisi dari situ. Kemudian ketika lahir pun kita nggak bisa ngapa-ngapain, Allah kasih malaikat kecil tanpa saya bernama ibu untuk ngurusin kita sampai besar dan sebagainya. Nah, itu jadikan alasan untuk terus husnuzon sama Allah, prasangka baik, bahwasanya Allah itu pasti mempedulikan hambanya. Apalagi kalau hambanya sudah berusaha, kemudian sudah memperbaiki diri agar Allah itu ridho. Seperti itu kira-kira. Semoga menjawab ya. Oke. Gimana Kak Dinda Nur Anissa? Apakah ada tambahan? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Iya. Dari Kariska Puspitasari. Assalamualaikum Kak, mau tanya apa saja yang perlu ditanyakan atau disepakati ke lelaki sebelum menikah? Apa saja di kontrak di chat ada ya? Apa tadi yang mana ya? Dari Kariska Puspitasari Kak. Puspitasari. Apa saja mana sih? Pertanyaan. Bisa tolong bilangnya aja Kak. Kurang jelas tadi. Assalamualaikum Kak, mau tanya apa saja yang perlu ditanyakan atau disepakati ke lelaki sebelum menikah Kak? Mungkin pertanyaan atau kesepakatan sebelum ke jenjang yang lebih serius gitu Kak. Oke. Tapi ketika sedang taruh berarti ya? Ambil langsung. Iya, betul. Oke. Sama tentang kesepakatan yang perlu dipastikan gitu ya. Hal yang perlu dipastikan ketika sebelum lanjut ke jenjang pernikahan. Kalau di buku Amal Risalah yang judulnya Karena Menikah Tidak Sebersama itu ada beberapa faktor yang harus dipastikan ada calon pasangan nantinya. Contohnya kaitan masalah fikih. Di fikih yang sering diterapkan oleh calon pasangan itu apa mazhabnya gitu. Jadi samakan dulu nih akidahnya gitu ya. Setelah akidahnya sama maka sesuaikan dulu bagaimana cara beribadahnya. Fikih ibadah kan banyak, ada banyak mazhab. Itu dipastikan. Kalau memang sesuai maka oke, bisa terima. Kemudian masalah sekufu atau tidak sekufu dari segi nasab. Misalnya kita punya orang tua tuh ngasih kriteria gitu misalnya. Kalau bisa nanti yang satu suku gitu misalnya. Atau ya itu dulu pokoknya kriteria dari ibu tuh harus dipastikan tuh itu terpenuhi dan memang jelas entah itu dari sukunya ataupun dari tempat tinggalnya gitu ya, itu harus diperjelas. Kemudian setelah itu kaitan masalah bagaimana cara ia mengendalikan emosi, bagaimana cara dia mengendalikan emosi ketika itu sedang naik gitu emosinya. Kemudian bagaimana ini sebelum itu ya. Jadi yang lebih penting setelah masalah kaitannya dengan agama itu adalah visi misi pernikahannya. Misalnya visinya ingin membentuk keluarga yang Qurani. Misinya tadi itu punya suami istrinya saling menghafal, kemudian saling belajar, kemudian anak-anaknya pun bisa menjadi penghafal Quran, menjaga hafalan, kemudian mengamalkan gitu. Misalnya seperti itu contoh. Maka pastikan visi misinya tuh cocok gitu dan sejalur gitu. Misalnya kalau misalnya belum cocok ya itu bisa jadi pertimbangan untuk nggak lanjut. Tapi kalau sama-sama baik boleh-boleh aja.
diselaraskan gitu. Jadi visi misinya, kemudian tadi kriteria dari orang tua kita, dan apa namanya tadi kestabilan, bagaimana cara dia mengendalikan emosi. Lain-lainnya mungkin bagaimana cara keuangannya gitu. Jadi kadang ada banyak keraguan ketika wah ini yang lain tuh udah siap, udah cocok semua, tapi ada satu hal tentang finansial misalnya. Finansialnya ternyata masih kurang pas nih. Misalnya dia punya utang atau dia penghasilannya masih sedikit. Itu bisa dipertimbangkan juga. Oke lah kalau masalah penghasilannya sedikit ya. Tapi ya itu kalau dia udah penghasilan ada utang itu kan jadi beban, nanti bebannya ditanggung berdua tuh. Kalau bisa sebelum nikah ya utang udah selesai dulu supaya nantinya nggak ada beban tambahan gitu. Atau bahkan ketika misal ada ternyata laki-laki itu masih harus menghidupi keluarganya, masih harus transfer ke orang tuanya, ke ibunya, ada adik-adik yang harus disekolahkan gitu. Itu dipastikan dulu tuh supaya nantinya nggak jadi ujian ketika pernikahan nanti. Kan kalau misalnya finansial itu kan bakal jadi ujian selalu pasti. Sekalipun orangnya kaya pasti bakal jadi ujian. Nah, maka itu pastikan dulu nih apa yang harus dilakukan, tanggung jawab apa saja yang dia harus jalani ketika nanti sudah menikah, orang tuanya kah atau adik-adiknya gitu atau kakaknya gitu. Kira-kira itu mungkin untuk lebihnya mungkin saya saranin bisa baca buku atau bisa follow Amal Risalah untuk tips-tips sebelum pernikahannya, barangkali bisa membantu. Gitu mungkin. Oke, terima kasih Kak. Kepada Kak Rizka semoga terjawab ya. Karena jam sudah menunjukkan 9 lebih nih Kak. Kita langsung ke penutupan acara aja ya Kak. Tapi sebelumnya ada closing statement gak nih Kak dari Kak Fatah? Ada insya Allah. Ini perihal jodoh sama agama gitu ya. Bismillah. Mungkin pesan terakhir untuk teman-teman atau sobat Jovista di malam hari ini. Pertama, jangan fokus untuk mencari jodoh yang kita impikan. Tapi jadilah seorang laki-laki atau perempuan yang menjadi harapan pasangan impian bagi dirinya. Jadi kita harus fokus menjadi kriteria yang diimpikan, bukan fokus mencari apa yang kita impikan. Yang pertama. Kemudian nggak perlu khawatir gitu ya tentang kapan jodoh itu akan hadir, karena jauh ataupun dekat atau cepat ataupun lambat, jika takdirku dan takdirnya terikat, maka suatu hari kita pasti akan duduk di akad, insya Allah. Jadi mungkin dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah dan kekhilafan, kesalahan datang dari saya pribadi. Jadi mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.